Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di bab yang pertama ini kita akan belajar tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelum kita lebih jauh lagi mempelajari terkait hal tersebut, saya memiliki sebuah pertanyaan. Setiap hari kita terbiasa berangkat sekolah atau berangkat bekerja. Yang jadi pertanyaan adalah, apa bedanya orang yang berangkat kerja atau berangkat ke sekolah penuh dengan semangat bahkan hadir tepat waktu dibandingkan dengan orang yang sering terlambat? Maka jawabannya adalah orang yang berangkat kerja tepat waktu atau berangkat ke sekolah tepat waktu itu menunjukkan bahwa ia telah memiliki etos kerja yang disiplin dan ia telah menghargai sebuah amanah. Bahkan hadir tepat waktu di sekolah itu pun bagian daripada berkompetisi dalam kebaikan. Kenapa? Karena ia telah memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Juga menumbuhkan rasa percaya diri dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebab ia telah bertanggung jawab atas tugasnya sebagai seorang pelajar atau seorang pekerja. Nah, teman sekalian, ada beberapa tujuan pembelajaran pada bab pertama ini. Yang pertama, peserta didik dapat membaca Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua, peserta didik dapat menghafal Surat Al-Maidah dan Surat At-Taubah yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis asbabun nuzul dan tafsir Quran Surat Al-Maidah dan Surat At-Taubah. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat dan menyajikan paparan tentang Quran Surat Al-Maidah dan Surat At-Taubah tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, anak-anak sekalian, di sini saya sudah menampilkan sebuah ayat Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan. Mari sama-sama kita baca ayat tersebut. Semoga setiap ayat yang kita baca, setiap huruf dan kalimat yang kita baca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Yang artinya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaga atau acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan satu umat saja.
Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah dianugerahkan kepadamu. Maka berlomba dalam berbuat kebaikan hanya kepada Allah kita semua kembali, dan Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Baik anak-anak sekalian, yang jadi pertanyaan dan pusat perhatian kita, apa sih yang dimaksud dengan berlomba-lomba dalam kebaikan? Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan atau berkompetisi dalam kebaikan adalah semangat berlomba-lomba untuk melakukan amal saleh dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya berlomba-lomba dalam kebaikan ini dengan cara saling menjatuhkan atau untuk menunjukkan kesombongan diri. Nah, dalam Islam, yang dilombakan ini bukanlah seberapa banyak harta yang kita miliki, seberapa besar kekuasaan kita, dan juga popularitas kita. Akan tetapi, siapa yang paling ikhlas, paling disiplin, paling jujur dalam beramal, juga bermanfaat bagi orang lain. Contoh sehari-hari berkompetisi atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, siswa-siswi berlomba-lomba datang lebih awal ke kelas untuk belajar. Yang kedua, teman-teman saling berlomba-lomba memberikan sedekah atau membantu orang yang dalam kesulitan. Ini adalah contoh atau gambaran sederhana tentang berkompetisi dalam kebaikan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan etos kerja dalam Islam? Etos kerja adalah semangat bekerja yang dilandasi atas dasar iman, yakni bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, bekerja sesuai dengan amanah, disiplin, bermanfaat, dan tak kurang. Semua pekerjaan yang ia lakukan diniatkan adalah untuk ibadah. Itulah yang dimaksud etos kerja dalam Islam. Nah, Islam memandang kerja itu bukan sekedar mencari nafkah, tapi juga bagian daripada ibadah selama diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan cara dan jalan yang benar. Contoh etos kerja dalam kehidupan kita sehari-hari yang pertama, bagi lingkup seorang pelajar, yakni belajar bersungguh-sungguh di sekolah sebagai persiapan menuju masa depan. Yang kedua, ya, bagi seorang pedagang, dia selalu jujur, tidak menipu dengan cara mengurangi timbangan atau yang lainnya. Bagi seorang guru atau seorang pekerja, ia disiplin dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Nah, itu gambaran sederhana orang yang memiliki etos kerja. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seorang muslim harus memiliki semangat dalam berkompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja? Jawabannya yang pertama adalah perintah langsung dari Allah. Berkompetisi dalam kebaikan, memiliki etos kerja, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertuang di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105. Yang kedua, ya, alasannya karena dua hal tersebut merupakan kebaikan. Dan yang namanya kebaikan itu merupakan pahala, berbuah pahala di akhirat nanti. Yang ketiga, agar kita semua memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dan yang terakhir, semoga dengan berkompetisi dalam kebaikan, memiliki etos kerja yang baik, itu menjadi keteladanan bagi orang lain di sekitar kita. Nah, lalu bagaimana cara agar kita memiliki semangat dalam berkompetisi, dalam kebaikan dan etos kerja? Maka yang pertama, mula-mula kita harus luruskan niat dulu. Pada saat ingin berkompetisi,
Ketika kita ingin memiliki etos kerja, yang pertama niatkanlah semata-mata karena Allah, bukan karena orang lain. Sebab seringkali niat yang salah tidak akan melahirkan perbuatan yang baik. Yang kedua, kita biasakan memulai dari amal-amal yang kecil, perbuatan-perbuatan yang kecil, dan diistiqomahkan. Dan yang ketiga, kita cari lingkungan yang baik, yang sekiranya bisa mensupport, mendukung kita agar bisa berkompetisi dan memiliki etos kerja. Dan yang terakhir, banyak-banyak untuk selalu mengambil inspirasi dan keteladanan dari orang-orang hebat, baik di masa lalu ataupun di masa sekarang, yang berhubungan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, kesimpulannya adalah kompetisi dalam kebaikan adalah semangat berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh dengan niat yang ikhlas untuk meraih ridha Allah. Bukan semata-mata untuk kesombongan ataupun menjatuhkan orang lain. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali manfaatnya untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Mari sama-sama kita pelajari kembali lagi. Kita buka cakrawala dan pengetahuan kita tentang agama Islam, terkhusus yang berkaitan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.